Alhamdulillah, terima kasih ahsantum para asatid yang sudah mengisi pengajian. Sebelum majelis ini kita tutup, untuk menyempurnakan nasihat bahwa Isra Mi'raj itu adalah bertemunya sang kekasih dengan yang maha kasih. Isra Mi'raj itu bertemunya sang penyayang dengan yang maha sayang. Isra Mi'raj itu bertemunya sang pecinta dengan yang maha cinta. Isra Mi'raj itu bertemunya seorang hamba kepada penciptanya, ya. Makanya hikmah daripada Isra Mi'raj ini sangat penting sekali, tinggi sekali derajat kehambaan, ya. Jadi sholat itu kalau masih kita katakan kewajiban, maka belum sempurna kehambaan kita. Jadi kalau orang itu sempurna kehambaannya, maka sholat itu adalah kebutuhan. Paham ya? Semua cinta yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan tanda oleh Allah sampai hari kiamat. Cinta seorang suami kepada istri, Allah kasih tanda Jabal Rahmah, ya. Ceritanya abadi, peradabannya sudah berganti-ganti abad, sudah berganti-ganti peradaban, tapi kisah itu tidak musnah. Kisah itu tetap abadi. Karena apa? Karena melekat kepada Allah. Kisah cinta seorang ibu kepada anaknya yang didasari karena ketaatan kepada suaminya, maka cinta itu diabadikan oleh Allah. Ketika Sayyidina Ismail alaihi salam menangis karena air susu ibunya tidak kunjung keluar, karena belum minum beberapa hari, maka berlari dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, sampai Allah keluarkan dari jejakan kaki Ismail, keluarlah Zam-Zam. Jadi ini kisah Allah abadikan karena kecintaan yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kisah cintanya Nabi Muhammad dengan Allah ini tidak ada kaitannya dengan cerita-cerita, ya. Kenapa? Karena alam semesta ini semuanya diciptakan untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qaunu isyarah wa antal maksud. Alam ini semua isyarah. Allah ciptakan surga neraka. Nih boleh silakan dikaji, ya. Allah ciptakan surga neraka. Allah ciptakan neraka untuk siapa? Kalau Allah itu maha pemaaf, Allah maha pengampun, lalu untuk siapa ini neraka? Ini neraka diciptakan untuk orang yang tidak taat kepada Muhammad. Jadi kisah cintanya Rasulullah kepada Allah itu sudah menjadi skenario dari awal sebelum diciptakannya bumi sampai nanti hari penghancuran, hari kiamat. Al-qaulul isyarah. Semua kita ini cuma sebab isyarat saja. Yang dimaksudkan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dikaji itu. Boleh dikaji. Orang tuamu diciptakan, kamu diciptakan, gunung diciptakan,
Semua itu sebagai tanda saja. Tapi intinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini semua spiritual love, Allah perjalankan hambanya, ini tingginya derajat kehambaan, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya. Ini pentingnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa bagi umat muslim sebagai tanda cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ini sangat penting. Makanya hal ini tidak boleh diremehkan. Ketika kita mendengar cerita tentang Masjidil Aqsa begini, Masjidil Aqsa begitu, minimal kita berdoa. Kita tidak bisa membantu ke sana, minimal kita berdoa. Jangan acuh tak acuh. Karena apa? Itu sebagai tanda bukti. Dan yang lebih hebat lagi, tanda bukti kecintaan Nabi Muhammad kepada Allah, maka Allah titipkan yang namanya sholat, dan itu menjadi penyempurna syariat dari nabi-nabi terdahulu sampai hari kiamat. Final, tidak ada perdebatan. Perjumpaan Rasulullah dengan para anbiya dari langit ke satu sampai langit ke berapa itu semuanya, itu hanya untuk pembekalan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika turun lagi ke bumi. Dan saya tekankan lagi pentingnya derajat kehambaan. Kalau kalian sadar kalian ini hamba, kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Tuhanmu. Tidak perlu kalian diperintah untuk masuk masjid. Tidak perlu kalian diingatkan lagi. Kita hidup ini ketika sudah turun ke masyarakat, kita bukan seperti di zaman sekolah. Yang kita gugah ini kesadaran. Ya, yang kita gugah ini apa? Kesadaran. Makanya Isra Mi'raj ini menjadi tanda cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah jadikan tanda Safa Marwah cintanya seorang ibu kepada anaknya dalam bentuk ketaatan kepada suaminya karena Allah, maka Allah abadikan itu menjadi amalia ibadah. Kalau tidak ada sejarah Safa Marwah Siti Hajar berlari-larian mencarikan air untuk anaknya, maka orang berangkat haji atau umrah tidak akan diperintah untuk berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah. Tapi karena ada kecintaan karena Allah, cinta kepada anaknya, taat kepada suaminya, tapi karena Allah dasarnya, bukan karena siapa-siapa, maka Allah abadikan. Begitu juga cintanya Muhammad SAW kepada Allah, sehingga itu dijadikan abadi. Saya lihat seluruh instansi pemerintahan mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj. Bahkan sampai orang yang tidak tahu, tidak mengerti maksud Isra Mi'raj, mereka mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj. Apanya yang diperingati? Apanya yang harus kita ingati? Ketika kita ingat tanggal lahir istri kita, kita sibuk untuk memberikan hadiah dan untuk memperingati. Ketika kita ingat tanggal lahir anak kita, kita sibuk untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi ketika kita mengingat perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengukuhan keimanan, bahkan sampai ini sebuah tantangan yang sangat berat bagi Nabi Muhammad. Turun ke bumi, diperintahkan untuk menyampaikan hal yang tidak masuk di nalar manusia. Menyampaikan di depan kaum yang memiliki tabiat yang tidak mudah. Kalau disampaikan ke orang Tubanan, paling kita dirasani setelah pulang ke rumah. Tapi kalau disampaikan kepada suku Arab, suku Quraisy,
Di zaman itu, ini tidak mudah. Dari mana kau ya Muhammad? Saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kau gila ya Muhammad. Dari sini ke sana 2 bulan perjalanan. Kenapa kau katakan dalam satu malam? Kau berbohong, kau berdusta. Tapi Allah yang perintahkan menyampaikan kebaikan walaupun itu pahit. Itu hikmahnya. Dakwah tidak main-main. Karena kau berpegang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amaliamu, perkataanmu tidak berdasarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau akan mendapatkan mara bahaya. Tapi kalau kau bersandar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang menjadi maulamu. Allah lah yang menjadi penolongmu. Kita ini semua adalah orang yang harus berdakwah. Minimal kita berdakwah kepada anak istri kita. Tidak harus kita berdakwah kepada orang di depan halayak ramai. Tapi di dalam berdakwah itu harus pakai konsepnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penuh kasih sayang, orang yang sangat mesra kepada Tuhannya, orang yang sampai diabadikan ini sholat. Bahkan dikatakan, kau mau sholat, kau mau tidak sholat, Allah itu tetap agung, Muhammad itu tetap mulia. Tidak akan menambah dengan sholatmu itu kemuliaan Allah, dan tidak akan pernah menghinakan Allah tanpa kau sholat. Kemuliaan Allah itu abadi. Itu hanya sebagai bentuk kecintaan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah anggap itu sebagai amalia ibadah. Ini hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Bayangkan sampai Allah menciptakan sebuah kendaraan berupa makhluk yang Allah ciptakan. Kata guru saya, itu makhluk mulai pertama kali diciptakan. Dari mulai Nabi Adam, itu makhluk sudah diciptakan. Tapi makhluk itu tidak boleh keluar sama Allah. Kau tunggu kekasihku, aku lahirkan ke bumi. Berapa abad itu makhluk menunggu. Dengan gelisah, dengan rindu. Ini makhluk yang namanya buruk. Rindu, hanya kepingin ketemu Muhammad SAW. Karena perintahnya dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelayan Muhammad sampai kepada Allah, turun kembali. Setelah itu selesai tugasnya. Sekarang itu buruk hanya menunggu hari kiamat. Coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau kita bahas Isra Mi'raj ini, kau membutuhkan hati yang bersih. Saya katakan dari tahun ke tahun, Isra Mi'raj ini menjadi tolak ukur keimanan, akan menjadi tolak ukur penguji keimanan seorang yang mengaku dirinya beriman. Pengakuan keimanan itu tidak perlu disebutkan di hadapan manusia. Pengakuan keimanan itu hanya perlu disebutkan di hadapan Allah. Lalu kajilah. Setelah kau mengaku beriman kepada Allah, kajilah tentang Muhammad. Bagaimana Muhammad kepada Tuhannya? Tolak ukurnya salah satunya adalah tentang Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi. Makanya Allah mengatakan subhanalladzi. Maha suci Allah. Kalimat subhanalladzi, pensucian kepada Allah itu kita diajarkan di dalam Islam itu ketika kau melihat keindahan yang kau sendiri tidak bisa menciptakan, yang nalarmu tidak bisa menalar, itu ucapkanlah subhanallah. Ini Isra Mi'raj. Jangan kau lihat dengan nalarmu, karena kalimat dari Allah, dari Tuhanmu itu subhanalladzi, maha suci Allah. Jangan kau ganggu Allah dengan hadas. Jangan kau ganggu Allah dengan dosa-dosa pemikiranmu. Jangan kau nodai. Ini semua untuk pengagungan Allah. Adanya Muhammad semua untuk pengagungan terhadap Allah.
Yang berhak membela kebenaran Allah dengan sebenar-benarnya hanya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang bisa membela kebenaran Allah. Walaupun Allah itu tidak perlu untuk dibela. Tapi yang tahu hakikatnya Allah itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat itu sebagai bentuk hadiah, sebentuk pengagungan, sebentuk peringatan. Kalau kita memperingati ulang tahun 1 tahun sekali, kita memperingati kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17, tapi ada bulannya Agustus. Kita memperingati ulang tahun kita, itu ada tanggal dan bulannya. Dalam 1 tahun itu cuma 1 harinya. Tapi karena cintanya Allah kepada Muhammad SAW, dalam setiap hari kau harus ingat itu 5 waktu. Bahkan kalau Habibi Muhammad tidak meminta keringanan kepada Allah 50 waktu, insya Allah karpet masjid 1 bulan langsung ganti. Karena 50 kali ini orang sholat di masjid. Oke, ya sudah cukup. Insya Allah tahun depan kita lanjut cerita Isra Mi'raj. Ya, udah. Ya ini nanti tambah naik tambah malam nanti. Iya. Nanti 4 mata. Jadi Gus Rusli, saya kalau manggil Gus Rusli, beliau ini keluarganya Kiai Syafiq Jamhari, Kiai Salim Jamhari, ya. Terus ada lagi yang di Sidoarjo, saya lupa itu, kalau tidak salah orang tuanya Bu Nini, guru, mertuanya Pak Ali itu, Pak Ali Allah yarhamu, itu hafal Quran. Sampai waktu digali sampingnya itu ada orang yang mau dikubur di sampingnya, ini kafannya utuh. Ini keluarganya beliau ini, luar biasa. Sekarang jadi takmir masjid sini, saya juga kaget takmirnya beliau ini. Iya. Jadi begini, saya sedikit ya, enggak apa-apa ya. Saya enggak mau panjang lebar. Orang ngomong di masjid itu enggak boleh panjang-panjang ya. Saya dulu itu sering sholat di masjid ini. Ini masjid masih teralis besi. Jadi saya lihat itu dari SMP, saya sering kalau lewat sini zuhur, asar saya sholat di sini. Saya sholat, saya lihat. Nanti anak-anak kecil belajar ngaji itu pakai bangku yang panjang itu, kayu panjang. Nah, itu saya lihat. Saya juga bingung, ini masjid apa penjara gitu. Karena kan teralisnya lubang-lubang, teralis yang ya. Itu saya tahu. Rumah di depan itu saya tahu. Ini gangnya kecil dulu, jadi lebar, subhanallah. Ya. Hati saya berdoa, ya Allah, saya kepingin baca maulid di masjid ini. Tapi nggak tahu, itu dulu Al-Wafa belum ada. Al-Wafa belum ada. Saya belum masuk ke pondok pesantren. Saya belum kuliah. Tapi saya sudah sering sholat di sini. Saya bilang, ya Allah, saya kepingin baca maulid di sini. Saya kepingin mengagungkan kekasihmu. Hanya karenamu ya Allah. Hanya karenamu ya Allah. Gitu. Tapi ya Allah tentukan sekarang. Tapi alhamdulillah kalau dulu insya Allah banyak nyamuknya masjidnya. Alhamdulillah diundangnya sekarang jadi banyak AC. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan donatur panjang umur insya Allah. Dan ini semua hadirnya kita di sini dicatat sama Allah sebagai amal jariah untuk orang-orang pendahulu dan orang-orang yang memperhatikan kemakmuran Masjid Al-Islah ini insya Allah. Dan Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada kubur-kubur mereka ya, sebagai bentuk bekal mereka ya di dalam dakwah yang terus dijalankan sampai saat ini ya insyaallah. Dan yang hadir ini saya doakan mudah-mudahan selamat apapun yang kalian hadapi, permasalahan kehidupan, permasalahan agama, permasalahan apa, saya minta sama Allah semoga kalian semua selamat. Dan saya minta sama Allah semoga kalian diberi kesuksesan. Dan saya minta sama Allah semoga kalian diberi kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah insyaallah ya, berkati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 serangkai itu jangan diminta satu-satu, minta 3 serangkai ya. Saya sering mengatakan minta selamat dulu, habis itu minta sukses, minta bahagia ya. Selamat gak sukses gak jadi lakon. Selamat sukses tapi gak bahagia, berarti utangnya si akeh, Beb. Utangnya si akeh. Karena selamat sukses tapi gak bahagia, berarti utangnya masih banyak ya.
Nah, itu. Apalagi Ustadz Zainul tadi cerita tentang istrinya Nabi Sulaiman. Wah, saya ngeri. Isra Mi'raj beloknya ke istrinya Nabi Sulaiman yang jumlahnya 1000 ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing sama Allah, terutama para asatid yang di sini, orang-orang tua kita dikasih panjang umur, fitaatillah waridha ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh takmir masjid dan seluruh warga di sini Tubanan ini ya, termasuk orang-orang yang rutin di masjid ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak kesalahan, banyak mengganggu di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah Al-Wafa mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan bertemu nanti di lain waktu insyaallah. Hadza wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah معروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت. آمين. تقبل الله